undang-undang baru ataupun KUHP yang baru yang diproduksi oleh anggota Dewan DPR RI sudah diresmikan atau disahkan ataupun sudah ketok palu bahwa akan berlaku tanggal 2 Januari kemarin tahun 2026. Jadi undang-undang KUHP yang baru itu gantinya KUHP yang lama, karena dianggap bahwa KUHP yang lama itu sudah usang ya, sudah tidak berlaku lagi pada zaman ataupun saat sekarang. Mungkin undang-undang yang lama itu sudah kedaluarsa lagi itu peraturannya ataupun sistemnya begitu ya, sistem delik-deliknya itu. Jadi diganti mereka lah, diganti oleh dalam hal ini DPR lah yang membuat undang-undang itu, dan mereka yang mensahkan dan ditandatangani oleh pemerintah ya, disetujui oleh pemerintah begitu ya. Tetapi di dalam pasal-pasal yang dalam isinya yang disahkan mereka itu banyak kontroversi, banyak yang tidak artinya sesuai dengan apa yang dibuat kriteria yang diinginkan oleh masyarakat begitu ya. Para pakar hukum banyak yang mengkritik, banyak sekali yang mengkritik daripada undang-undang yang dibuat produk daripada DPR ini. Kenapa tidak? Karena banyak kejanggalan-kejanggalan di sana ya. Seperti misalnya katakanlah ada di situ yang apabila masuk pekarangan orang ya, itu akan dituntut ataupun dipenjarakan itu 6 bulan. Masuk pekarangan orang loh, bisa dipenjara. Coba bayangkan apa itu dasarnya itu masuk pekarangan orang begitu. Jadi misalnya kalau Anda masuk lewat begitu pekarangan, bisa yang punya pekarangan itu bisa dilaporkan ke polisi dan dipenjara 6 bulan begitu. Kan udah gila itu peraturan apa itu seperti itu ya kan. Dan seperti tak boleh lagi kita menuntut daripada ataupun memprotes daripada pemerintah ya. Tak boleh lagi kita memprotes ataupun memberikan suatu komentar kepada pemerintah ataupun pejabat, karena hal itu bisa dikategorikan menghina begitu. Itu bisa dipenjara antara 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun begitu. Jadi banyak lagi kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam undang-undang itu yang tidak masuk akal begitu ya. Artinya kalau mengkritik daripada pemerintah itu tidak ada dia punya kepastian kritik kah atau menghina begitu. Kan bisa saja mereka belok-belokkan nanti itu menghina sama dengan menghina begitu. Nggak ada kejelasan itu bahwa ini kritik, bahwa ini menghina begitu ya. Kalau selama ini ya, kalau kita lihat apalagi di zamannya Presiden Jokowi ya, kurasa udah jutaan lah penghinaan. Kalau soal menghina sama Pak Jokowi sudah jutaan lah ya, yang macam-macam lah, karikatur lah dibuat, entah apa-apa lah dibuat ya, gambarnya entah macam mana gitu, yang kata-kata olok-olok lah dibuat seperti itu ya, yang menghina benar-benar menghina, dari nenek moyangnya pun dihina, sampai dia sendiri, sampai anak-anaknya dihina begitu. Sebenarnya dia udah kenyang hinaan, tetapi beliau sampai sekarang tidak ada melaporkan orang-orang seperti itu, santai aja dia bawakan. Tapi pada saat ini menghina dan memprotes itu boleh dikatakan 11-12 begitu. Artinya kalau ada masyarakat ataupun rakyat dari Republik Indonesia lah katakan yang memprotes daripada kebijakan-kebijakan pemerintahnya begitu, apakah itu memprotes atau menghina, nggak jelas di situ aturannya begitu. Jadi apabila nanti dia memprotes ya bisa saja diarahkan kepada penghinaan supaya dia dihukum begitu. Jadi nggak jelas juga. Dan ada lagi banyak lagi. Nah, salah satunya lagi seperti macam mahasiswa melakukan orasi ataupun demonstrasi itu tidak boleh sembarangan begitu. Harus tahu izinnya apa dan apa sebenarnya yang mau diprotes ataupun di demo begitu ya. Misalnya mahasiswa mau ingin mendemo ke DPR begitu, harus tahu apa yang mau didemo begitu. Dan izinnya itu harus dikeluarkan daripada pihak keamanan begitu. Oke lah kalau itu mungkin dari dulu sudah ada itu ya. Tapi maksudnya itu demonya itu apa namanya, inti apa yang mau didemo itu di situ tuh harus mereka tahu gitu. Kan udah nggak benar lagi ini apa nih, undang-undang seperti ini. Jadi undang-undang ini banyak bukan cuma satu, ada puluhan, ada bahkan ya banyak lah, ada mungkin
ya hampir ratusan lah begitu ya. Kalau memang tapi ada puluhan lah yang paling janggal sama janggal, betul-betul janggal sekali gitu. Artinya nggak berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada oligarki gitu, berpihak kepada pemerintah itu melindungi mereka sendiri gitu ya. Mereka yang dilindungi itu bukan masyarakat begitu. Jadi memang peraturan-peraturan sebenarnya ya, yang misalnya dia betul-betul dianalisa dulu sama pakar-pakar hukum yang berpihak kepada masyarakat gitu ya. Jangan pakar-pakar hukum yang berpihak kepada pemerintah begitu. Jadi main sah-sahkan aja begitu. Ya mungkin kalau Mahkamah Agung ataupun ya apa namanya MK ya, Mahkamah Konstitusi mungkin ya karena mereka itu kan bagian daripada pemerintah kan. Mereka itu mungkin bisa mensahkan ini secepat-cepatnya menyetujui ini, tapi nanti mereka kalau sudah pensiun baru mereka berkor-kor lagi nanti ya kan kayak gitu kan, kayak gitu tabiat daripada pejabat di Indonesia ini. Pada saat dia duduk dia situ-situ aja apa yang ada di apa namanya di peraturan pemerintah itu, tapi kalau sudah keluar nanti dia pura-pura sok-sok membela rakyat, dia nanti sok-sok keberatan dia protes. Banyak itu yang pensiun-pensiun udah bukan jadi polisi lagi, banyak yang protes daripada kinerja polisi kan, begitu juga tentara. Kalau dia sudah keluar dia dari tentara gitu, sudah mantan tentara atau mantan polisi, mereka itu memprotes daripada kebijakan-kebijakan yang ada di institusi mereka sebelumnya begitu. Jadi itulah negara ini memang begitu. Kalau lagi dia enak-enak di situ ya oke lah apa aja gitu. Tapi kalau setelah keluar dia baru dia nanti entah apalah maksud dia memprotes-protes daripada institusi yang sebelum dia keluar dari situlah. Ya dia nanti ini kalau di polisian begini 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 harus dituruti ini harus di ini akan begitu. Kita lihat aja banyak itu jenderal-jenderal polisi yang sudah keluar dari kepolisian itu sudah mengatakan apanya dia bukan segan-segan ataupun tidak apa mereka menyalahkan daripada institusi polisi. Banyak yang peraturan-peraturan yang betul-betul dilakukan kepolisian dari dulu itu melanggar aturan begitu, itu tidak pantas dan tidak wajar seperti itu, kira-kira begitulah teman-teman. Jadi undang-undang yang dibuat DPR sekarang ini banyak yang rancau ya, kita lihatlah bagaimana peraturan ini dilakukan, undang-undang ini dilakukan untuk masyarakat. Apakah ini masih banyak direvisi atau bagaimana kita lihat. Nah, tapi itulah teman-teman intinya, hati-hatilah, jangan artinya sembarangan lagi untuk mengkritik daripada pemerintah. Nanti kritik ini sebenarnya sehat, tapi kita kan berdemokrasi. Namanya demokrasi itu harus tahan kritik itu. Tapi mereka nanti bisa membelokkan itu, jadi bukan lagi kritik namanya, itu namanya menghina. Nah, begitu teman-teman. Nanti kita perhatikanlah sama-sama apakah ini bisa lanjut atau tidak. Kalau saya sendiri sih keberatan juga lihat apa ini kalau kita dengar-dengar daripada kritikan daripada pakar-pakar hukum yang betul-betul menganalisa ini produk undang-undang DPR ini. Banyak kejanggalan katanya. Bukan satu dua orang atau tiga orang, udah puluhan daripada pakar hukum yang memprotes ini. Udah misalnya mereka udah langsung menunjukkan daripada pasal berapa ini sudah rancau, ini agak ada kejanggalan ini. Pokoknya mereka yang sudah paham mengerti lah di bagian hukum itu mengatakan bahwa produk yang baru ini banyak yang janggal begitu. Jadi ya kita perhatikanlah bagaimana ke depan negara ini, apakah bisa membela rakyat ini hukum yang dibuat oleh DPR yang baru ini atau tidak. Kita sama-sama melihat aja teman-teman.